Kalau buat enggak, kita jadi juragan lele aja. Kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan Mas Akbar dan Alvin. Boleh perkenalkan diri? Ya, saya Akbar dari back end divisi. Halo, saya Alvin dari tim B2C-nya Jobseeker. Oke. Jadi kalian berdua ini kan programmer ya? Benar. Nah, sekarang itu kan kita langsung to the point aja nih. Sekarang itu kan banyak tutorial programming di YouTube gitu. Ya kan? Kalau gitu kasarnya nggak perlu sekolah dong. Kayak nggak perlu sekolah programming dong. Belajar aja di YouTube gitu. Kesannya kayak sekolah itu nggak penting lagi ya kan, aksesnya itu udah bisa dari YouTube gratis gitu ya. Benar. Aku Mas Akbar dulu, coba gimana? Nah, kalau dari saya sih sebenarnya tergantung balik ke pribadi masing-masing. Jadi kalau semisal nih pribadinya itu punya motivasi belajar yang tinggi, aktif, terus punya privilege ini maksudnya entah itu dari segi device, dari segi mentor, maksudnya misal nih dia punya teman-teman yang kerja sebagai programmer atau teman-teman yang ahli programmer. Nah, itu mungkin kalau dia tanpa sekolah, tanpa ikut bootcamp gitu, mungkin ya bisa aja dia jadi programmer karena dia ada mentor nih, dia punya privilege mentor, entah itu dari teman atau saudara. Dia punya privilege device yang mumpuni, dia punya motivasi belajar yang tinggi. Karena motivasi belajar yang tinggi, semangat itu privilege kalau saya bilang gitu. Jadi nggak semua orang punya itu gitu. Nah, beda cerita kalau kalian tuh wah mulai dari nol, istilahnya temen yang jago programming nggak ada, motivasi belajar juga kadang ogah-ogahan. Nah, itu gunanya sekolah itu untuk itu. Kalian sekolah untuk dapetin akses privilege itu. Kalian ada mentor di situ, kalian disemangatin. Ayo, kalau misalnya kalian emang mau jadi programmer, ayo nih kayak gini, diajarinnya bagaimana, best practice-nya seperti itu. Jadi sekolah itu tetap perlu karena bagaimanapun kita tetap perlu mentor karena ilmu itu harus ada pertanggungjawabannya gitu. Gimana Mungkin kalau dari Alvin? Dari Alvin. Kalau dari aku, nah ini dari aku agak beda nih. Butuh atau enggaknya ya. Jadi butuh sekolah programming atau enggak butuh. Nah, menurut aku gini, perspektif dari aku, kalau kebutuhan primer kamu itu tercukupi, kamu punya dana mampu untuk membayar sekolah, menurut aku lebih baik kamu bayar. Tapi dengan catatan itu ya itu tadi, kebutuhan primer kamu itu nggak terganggu. Karena gini, karena dengan kamu menukarkan, jadi bukan dengan kebutuhan primer tidak terganggu, tapi uang yang dipakai itu juga uang dari jeripayah kamu. Karena tuh dengan kamu menukarkan uang dari jeripayah kamu untuk sekolah, itu kamu akan lebih menghargai lebih serius untuk belajar dan lebih menghargai sekolahnya. Dan itu akan juga memotivasi kamu untuk menyelesaikan apa yang kamu mau mulai. Misalnya kamu mau belajar programming bahasa A gitu, udah kamu bayar, kamu keluar duit, aduh duit ini lumayan nih, ini duitnya ini kira-kira ini sebulan gaji aku nih. Nah, jadi kamu dari ngerasa kehilangan itu kamu lebih serius tuh fokus untuk belajar. Tapi kalau kamu seandainya nggak mampu mungkin secara finansial, nah itu tidak jadi alasan kamu itu nggak bisa belajar programming menurut aku. Karena konten di YouTube itu sebenarnya yang gratis menurut aku pribadi, karena aku udah ngelihat yang berbayar dan yang gratis. Dan yang gratis tuh sebenarnya banyak yang jauh lebih baik dibanding yang bayar. Tapi bukan berarti semuanya seperti itu, tapi artinya ada yang lebih bagus. Kira-kira begitu. Itu menurut aku. Jadi kalau kamu punya uang, kamu mampu, sekalian kamu harus sekalian setidaknya kamu itu mendukung komunitasnya lah dengan membayar itu menurut aku. Oke. Berarti kalau gitu dari kalian berdua nih, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kalian dapetin di sekolah yang nggak didapetin di kursus-kursus yang gratis? Ada networking, pertemanan, mentor, itu nggak bisa kita dapetin kalau kita cuman ngelihat video-video tutorial di YouTube ataupun di platform-platform kayak Udemy kita beli gitu. Kita nggak bakal dapet itu karena mau gimana pun ya, kalau kita lihat video kan itu satu arah nih. Beda lain kalau kita punya kayak mentor, punya temen yang sesama seperjuangan lah kayak gitu. Itu enak tuh, kita istilahnya dua arah kan. Jadi kita juga take and give lah gitu, seperti itu. Jadi kalau bener dibilang Alvin tadi, kalau punya
duit lebih, punya privilege, ya baiknya ikut sekolah gitu. Menurut aku yang nggak dapat itu cuma sertifikasi legalnya saja. Kalau kita kuliah formal kita dapat ijazah. Kalau kita ikut satu bootcamp kita dapat sertifikasi. Kalau kamu belajar sendiri dari YouTube kan nggak mungkin YouTube-nya itu buat sertifikasi untuk kamu. Benar. Tapi dari konten dan segala macam menurut aku sih ya mungkin cuma sertifikasi aja ya. Kalau kita bicara soal networking, nah biasanya itu konten creator atau mungkin mereka yang menyediakan media untuk belajar gratis ini mereka juga ada sediakan community-nya mereka. Kayak mereka ada sediakan Discord-nya, mereka ada sediakan Telegram-nya, segalanya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang lumayan sensitif nih. Sekarang kan udah ada AI yang bisa programming kayak contohnya Devin AI itu. Nah, kira-kira dengan adanya si AI ini apakah profesi programmer itu bakal tergantikan? Nah, sekarang pertanyaannya ini kubalik lagi. Yang bikin Devin AI ini siapa? Apakah AI juga? Apakah manusia? Kalau masih manusia, berarti profesi programmer masih aman. Beda lagi kalau yang buat Devin AI ini AI lah yang lain. Jadi AI membuat AI kayak Skynet tuh. Ya begitu. Kalau itu tergantikan Mas. Kalau AI buat AI tergantikan manusia. Iya, tergantikan. Itu. Kalau AI buat AI udah kita jadi juragan lele aja. Ternak ikan lele. Kalau menurut Alvin gimana? Ya kalau menurut aku sih gini lah. Kehadiran Devin AI sebenarnya ini kan baru di industri software engineering ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari industri lain kayak graphic designer, mungkin yang belakangan ini juga lumayan heboh itu seperti buat video dari Sora AI, atau mungkin musik itu sebenarnya juga ada. Jadi AI generate bisa ngekompos musik, bisa buat musik segala macam. Ya kita ngelihat dari industri-industri lain apakah graphic designer itu tergantikan kan? Enggak, graphic designer tetap ada. Atau ini deh, copywriter tuh masih diminati banyak perusahaan. Itu tuh dari awal tuh kayak ChatGPT itu kan heboh banget, tapi toh sampai sekarang itu kayaknya posisi copywriter masih aman-aman aja. Iya. Malahan kalau copywritingnya terlalu AI orang nggak suka ya. Benar. Betul, Malah nggak menjual. ya artinya Ketahuan. Benar. ya kurang lebih menurut aku nanti di Devin AI ini mungkin akan sedikit mendisrupsi gimana cara kita hire, gimana cara kita kerja. Tapi pada akhirnya kalau untuk sepenuhnya menggantikan tuh menurut aku sih masih sangat jauh dan kemungkinannya mungkin masih kecil. Pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan, let's say misalkan si Devin AI ini benar-benar bisa ngerjain semua kerjaan programming, kira-kira orang-orang yang karirnya di programming itu bisa shifting karir kemana? Kalau shifting karir ya, kalau bicara shifting karir sih sebenarnya kalau misalnya emang programmer itu hilang ya, mungkin ya kita shifting karirnya ke ini, istilahnya kembali ke alam kayak bertani, juragan lele gitu, mancing, apalah itu gitu. Karena kalau bicara shifting karir itu sebenarnya balik ke pribadi juga ya, itu dia lebih sukanya condong kemana. Misal nih ada kan programmer yang dia itu public speakingnya bagus, nah mungkin shifting karirnya dia bisa jadi humas, tim humas kayak gitu. Ada yang programmer itu yang dia bisa jualan, bisa sales, ya jadi tim marketing, jadi tim sales kayak gitu. Ada yang programmer itu yang jago apa lagi ya, jago fotografi, videografi, nah bisa tuh jadi fotografer, videografer seperti itu. Karena ya istilahnya yang masih serumpun lah, yang masih berbau-bau IT, yang device-nya masih sama, menggunakan laptop, menggunakan device-device elektronik, itu mungkin masih bisa shifting karir ke situ. Kalau lu gimana? Kalau gua gini, programming itu sebenarnya kan pada dasarnya kita menghasilkan satu produk ya. Jadi step awalnya itu kan kita udah tahu nih produk apa yang mau kita hasilkan, produk teknologi kan. Nah, baru kemudian kan programming itu kan bagian eksekusinya. Iya. Menurut aku kalau seandainya si AI ini udah bisa kerjakan program apapun, ya sebenarnya tuh bagus banget. Jadi itu programmer itu gini, produk-produk yang bagus itu bakalan bermunculan banyak di dunia. Karena tugasnya kita itu sekarang cuman bener-bener mikirin gimana kita mau bangun produk yang bagus dan biarkan aja AI-nya yang
buat. Jadi tuh shifting karirnya tuh mungkin jadi banyak CEO ya. Mungkin aku jadi CEO aja, aku mau buat produk ini nih. Udah tinggal suruh AI, cuman kan suruh Devin. iya, tinggal suruh Devin aja. Devin, kamu buatin ini nih. Aku kayaknya mau ini nih, mau bersaing sama si Mas Akbar nih. Ternak lele. Ternak lele. Mau buat ternak lele ini digital. Oke. Berarti mungkin kalau misalkan memang ada AI yang bisa menggantikan si coding-codingnya programmer itu, mungkin programmer bisa lebih fokus ke sisi usernya, mungkin gitu kali ya. Iya, betul. Kayak kira-kira mau bikin program yang kayak gimana gitu. Satu lagi sih, dulu kan aku ini sering ngelihat. Dulu aku kebetulan cukup aktif di community AI, dan biasanya itu seperti ChatGPT, apalagi company-company gede di luar sana. Nah, kecenderungannya itu kalau kita ngelihat sesuatu yang baru viral seperti ChatGPT atau mungkin Devin AI ini itu kalau di AI itu istilahnya cherry pick itu kayak benar-benar cuman di case atau kasus yang sangat spesifik kelihatannya keren. Contohnya misalnya yang di video promosinya Devin AI. Nah, itu mungkin hanya kasus kecil yang kelihatannya keren. Tapi apakah itu bisa diterapkan di semua kasus atau requirement yang ada? Benar. Nah, itu tuh biasanya belum tentu. Mungkin itu kayak ya membantu, tapi masih belum iya, bisa. mungkin masih jauh. Kira-kira ada nggak nih pesan-pesan untuk calon programmer yang lagi nyari-nyari kursus online atau mungkin lagi nyari sekolah programming yang bagus? Balik ke diri aja, mau jadi programmer tuh karena apa gitu. Jadi kalau emang profesi programmer itu emang kamu itu dituntut emang harus punya motivasi belajar yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Kamu harus bisa problem solving sendiri itu. Kamu kalau nggak punya itu, mending jangan jadi programmer sih. Nah, itu. Jadi yang lain aja deh. Gitu. Kalau cita-citanya pengen jadi Iron Man, pengen jadi Tony Stark, kira-kira cocok nggak masuk programming? Nggak cocok sih, cocoknya tukang tidur aja sih. Tukang tidur. Iya, ya kan biar mimpi bisa jadi Iron Man. Bener. Oke. Kalau Alvin gimana? Ya, saran aku nggak muluk-muluk lah, yang penting komitmen, konsistensi. Kamu itu jadi orang tuh harus clear sama apa yang kamu mau capai. Kemudian ya nggak ada 10 cara terbaik untuk jadi programmer, itu nggak ada. Ya, programmer itu menurut aku maraton. Kamu itu kadang-kadang buat sesuatu, kadang-kadang nggak kepake, kadang-kadang kamu buat sesuatu, kadang-kadang errornya banyak, kadang-kadang kamu, ya menurut aku konsisten, komitmen, sampai kamu itu pada akhirnya kemampuan kamu itu bisa membantu orang lain. Ya, itu menurut aku. Oke, jadi belajar banyak-banyak, trial error selamanya sampai jago gitu. Betul, ya. selamanya. Oke, kalau begitu sekian obrolan pulang kantor kita hari ini. Sekarang kami mau pulang dulu ya. Dadah.